warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam podcast kali ini membahas mengenai perkembangan nasional kita dewasa ini. Telah hadir pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mantan Direktur BAIS yaitu Bapak Brigjen Purnomo. Assalamualaikum Bapak. Kita langsung saja mengenai perkembangan nasional kita dewasa ini. Menurut Bapak Purnomo bagaimana, Pak? Perkembangan situasi yang ada belakangan ini memang cukup perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun presiden, termasuk dari seluruh rakyat Indonesia. Baik itu perkembangan politik internasional maupun perkembangan politik di dalam negeri. Perkembangan politik internasional yang sampai sekarang belum tuntas tentang bagaimana Amerika dan Israel melawan Iran. Walaupun sudah diupayakan berbagai cara untuk adanya katakanlah gencatan senjata adalah ataupun perdamaian atau apa namanya, itu kelihatannya agak sulit karena tekanan yang diterima oleh Iran selama 47 tahun cukup membekas dan Iran sekarang merasa dalam posisi punya nilai tawar yang baik. Dan memang belakangan ini apa yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel dan Amerika cukup berarti sehingga dua negara ini sangat-sangat kewalahan untuk menghadapi Iran. Yang kedua tentang adanya terusan Hormuz ya Pak? Hormuz. Di mana Indonesia saya tidak tahu apakah sudah bisa masuk atau tidak gitu ya. Karena belakangan yang disampaikan oleh Iran kok tidak ada nama Indonesia begitu. Tapi Indonesia sudah melalui Menteri Bahlil sudah dapat pemasukan minyak dari Amerika. Tentang situasi dalam negeri, rakyat sampai detik ini menunggu janji-janji Presiden Prabowo tentang ya katakan begitu Pak Bowo, hidup dan mati saya untuk rakyat begitulah kira-kira. Tetapi yang dirasakan oleh rakyat sampai detik ini belum dirasakan begitu. Apa yang dijanjikan itu belum terlihat sudah dilakukan oleh Presiden. Oleh karenanya ini menjadi bahan evaluasi dari pemerintah Presiden untuk bisa mengerti apa yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat tidak terlalu banyak menginginkan, tapi rakyat hanya menuntut apa janji-janji daripada Presiden Prabowo. Kalau menurut Pak Amir Hamzah bagaimana mengenai perkembangan nasional kita dewasa ini? Perkembangan nasional kita kan tentu tidak berdiri sendiri. Akan dipengaruhi juga oleh perkembangan pada tataran global. Ini berarti bahwa secara domestik perkembangan nasional ini kan sekarang diwacanakan adalah menyangkut reshuffle kabinet, kemudian juga yang mungkin santer juga adalah menyangkut pemajuan pemerintahan atau pemajuan pemerintahan ini kan ada yang kepingin memajukan presiden sendiri, ada yang kepingin memajukan wakil presiden sendiri, ada juga yang kepingin memajukan dua-duanya kan. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah perkembangan nasional kita ini membutuhkan gangguan terhadap stabilitas nasional, stabilitas nasional dalam pengertian stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi. Nah, kita melihat bahwa kalau dari sisi stabilitas politik dan stabilitas keamanan, saya kira Presiden sangat yakin bahwa kedua porsi stabilitas ini barangkali berlangsung dengan baik. Juga misalnya bisa kita lihat dari beliau mengambil keputusan masih mau berangkat ke Rusia. Dan biasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
apabila seorang presiden mau berangkat ke luar negeri itu, maka faktor stabilitas internal itu yang harus dia pastikan dulu gitu kan. Jadi misalnya dulu menjelang reformasi, Pak Harto ada di Mesir, tapi karena ada perkembangan nasional yang mengganggu, belum selesai jadwal beliau di Mesir kan beliau pulang. Bulan kedua itu berangkat sampai tahun 1998, Pak Harto menyatakan mundur dari jabatan presidennya. Nah, jadi kalau dari sisi stabilitas politik dan stabilitas keamanan, saya melihat bahwa presiden sangat yakin proses itu berjalan dengan baik, sehingga beliau tidak ragu-ragu berjalan ke luar negeri, meninggalkan wakil presiden yang saya pikir barangkali wakil presiden kita ini layak disebut wakil presiden Sondor Portofolio. Artinya dia jadi wakil presiden, tapi kita nggak tahu kerja dia apa, tugas dia apa, kapasitas dia apa. Cuma kan bahasa kerennya begitu, Sondor Portofolio kan. Itu lebih baik gitu. Dan itulah juga salah satu faktor barangkali bahwa dalam rangka memelihara stabilitas politik dan keamanan tadi ada kesengajaan dari presiden menjadikan wapresnya Sondor Portofolio. Ini barangkali saya bisa melihat supaya yang kepingin melakukan pemajulan juga memahami proses ini. Dan Pak Prabowo sendiri kan tidak gentar menghadapi pemajulan itu kan, malah beliau kan silakan proses konstitusinya gitu kan, silakan aja gitu. Jadi sekarang misalnya kalau dari sisi sana ada kelompok-kelompok yang juga sama-sama mantan Kopassus bersama Pak Prabowo mau memajukan Pak Prabowo, ya silakan bicara dengan partai politik di DPR, nanti prosesnya berjalan ke DPR sampai MPR kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah bisa? Nah, tapi kita lihat bahwa apapun juga yang kita kepingin dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ini agar supaya pembangunan berjalan dengan baik adalah stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang didukung oleh stabilitas ekonomi. Jadi saya kira perkembangan nasional kita sekarang dipengaruhi oleh masalahnya adalah semua pandangan, semua kritik, semua tantangan, apakah itu menyangkut hubungan dengan BOP, apakah itu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan Amerika, Israel, lawan Iran, gitu kan? Kemudian juga apakah itu berkaitan dengan bagaimana Amerika, Israel menyerang Iran, tapi Iran didukung secara sangat, bukan secara simbolik aja, tapi secara faktual oleh gabungan antara kekuatan Rusia dan Cina. Dan kemudian bagaimana kemarin Rusia dan China menyatakan hak veto terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Trump dalam Dewan Keamanan PBB, tapi dengan hak veto dan Rusia dan kembali lagi tidak bisa dijalankan. Dan itulah kita lihat dalam kaitannya dengan kenapa Presiden mengambil keputusan untuk berkunjung ke Rusia. Ini kan nanti ada kaitan. Orang melihat bahwa jadi tetapi harus ada kewaspadaan, karena kalau kita lihat bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang kan politik dua kaki. Di satu sisi beliau tetap bergabung dalam BOP, tapi di satu sisi juga beliau melakukan rangkulan dengan Cina dan Rusia, ya kan? Yang secara realitas, secara kondisi real itu dengan Amerika Israel kan vis-a-vis. Nah, coba kita lihat bagaimana seorang Prabowo, seorang presiden Indonesia bisa diterima secara baik dalam rangka BOP yang ada Amerika dan Israel. Tapi di satu sisi dia diterima secara baik juga dari lawan BOP ini kan Rusia dan Cina yang mendukung Iran. Nah, inilah yang kita lihat misalnya walaupun tidak secara transparan misalnya Iran memberikan izin kepada kapal-kapal Amerika untuk lewat dari Pulau Kopi. Tetapi dari sisi lain barangkali kebutuhan supply energi kita itu mungkin kita akan dapat tidak melalui Selat Hormuz dari kapal-kapal Indonesia, tapi melalui supply dari Cina dan Rusia, gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di satu sisi sebenarnya ada keunggulan dari strategi Pak Prabowo bergabung dengan BOP yang dalam perjalanannya kita lihat bahwa sebenarnya kan Pak Prabowo ini sadar atau tidak sadar, Trump dan Israel sadar atau tidak sadar, sebenarnya Pak Prabowo menempatkan Amerika dan Israel menjadi sasaran tembaknya Iran yang didukung oleh Cina dan Rusia. Mestinya gitu kan. Nah, kalau saya melihatnya begitu.
Nah, maka saya lihat sehebat-hebatnya Trump, saya bilang belum goblok amat loh gitu kan, presiden gua jadikan lu jadi sasaran tembak kan. Karena apa? Satu-satunya jalan adalah untuk menjatuhkan Amerika misalnya. Walaupun sekarang mereka katakan diperhitungkan bahwa kalah, karena sudah melakukan negosiasi kemarin juga kan gagal kan ketika pergi ke Pakistan untuk berundingnya di Iran di Pakistan. Hubungan ke Pakistan itu kan hanya apa namanya merupakan cover tersembunyi kan, tapi orang tidak tahu bahwa datang ke Pakistan itu adalah agar supaya Pakistan bisa mengundang Iran untuk melakukan negosiasi dengan Amerika, tapi kan gagal juga. Ya. Nah, karena tentu biar bagaimanapun terlepas dari segala sesuatu, Pakistan tidak bisa menghilangkan keislaman untuk bersama-sama dengan Iran. Nah, di sini kan faktor agama mereka kan bicara juga. Bagaimana gue mau memperbaiki negara yang seagama dengan saya, sementara saya harus membantu orang yang sebenarnya apa namanya melawan ketentuan agama gitu kan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel itu sesuatu yang melawan agama gitu kan. Ini kan pandangan-pandangan Luciferian yang mereka lakukan dalam proses global yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang hanya karena faktor-faktor transaksional yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, di sini tinggal kesadaran kita. Apakah kita mau bicara tentang pemaluran, atau barangkali yang harus dikatakan ini adalah bagaimana memberdayakan pemerintah ini secara baik, secara konstitusional. Nah, oleh karena itu kita bilang misalnya saya lihat memang sekarang ini adalah kalau secara global Pak Prabowo sudah menarik simpati dari berbagai pihak. Dari posisi kelompok barat beliau diterima, dari posisi kelompok katakanlah non barat Rusia dan Cina yang mendukung Iran juga beliau sudah diterima. Maka tentu kan kondisi global ini harus didukung secara baik oleh potensi-potensi domestik Dari dalam juga ya. dari dalam kita juga. Nah, bagaimana kan? Nanti ada hal yang memang kita pertanyakan adalah yang saya pantau ini barangkali juga nanti menjadi bahan pertimbangan bagi Pak Purnomo sebagai seorang purnawirawan TNI dengan tolehan nanti antara dalam proses demokrasi dan sistem politik kita di Indonesia selama ini kan kita mengenalkan ada civil society, ada military society, ya kan? Yang dalam sistem Hankam Rata, civil society ini adalah lautnya, military society ini adalah ikannya, gitu kan? Ikan ini kan nggak bisa hidup tanpa air. Nah, bagaimana dua ini menjadi suatu simbiosa mutualistik untuk kepentingan bangsa negara itu harus kita lihat. Maka persoalannya adalah teman-teman purnawirawan militer yang sekarang ini meneriakan pemajulan presiden atau dan wakil presiden bagi secara bersama-sama maupun satu-satu. Perlu juga ada satu ketentuan seorang purnawirawan militer itu ketika dia pensiun dari militer dia sudah menjadi civil society atau dia harus merupakan bagian dari military society. Karena ini harus dipertanyakan, jangan-jangan kalau dia masih merupakan bagian dari military society, maka tentu sikap mereka ini kan akan mempengaruhi militer definitif. Oke, kan masalahnya di situ. Nah, inilah yang harus kita lihat dalam rangka bagaimana membangun ketahanan stabilitas kita di masa-masa yang akan datang dalam menghadapi berbagai gejolak baik internal, padahal baik di dalam negeri ini kan ada masalah-masalah sederhana yang terlalu kita besar-besarkan. Misalnya masalah NBG. Kalau dari sisi kebijakan itu sebenarnya tidak ada persoalan. Bahwa dalam pelaksanaannya ada yang salah, ada yang keliru di sana sini kan mari kita perbaiki bersama-sama. Nah, bagaimana cara memperbaikinya kita lihat barangkali juga harus dibangun hubungan yang baik antara pusat dan daerah sehingga barangkali ada porsi-porsi MBG itu yang bukannya diberikan kepada TNI dan Polri, tapi mungkin diberikan kepada pemerintah daerah sehingga dia bisa berjalan lebih struktural secara baik. Saya kira barangkali ada hal-hal sepele yang terlalu diramaikan orang, padahal masalahnya adalah kita didorong untuk sebenarnya bagaimana memperbaiki itu. Karena pada tataran kebijakan kan tidak ada persoalan sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Amir. Lalu yang mengenai dari pembahasan dari Pak Amir, gitu kan, berarti yang dari lokal ini dalam domestik harus diperkuat. Menurut Bapak bagaimana?
yang disampaikan oleh Pak Ahmad dalam sebuah negara demokrasi, karena Republik ini berdiri sebagai satu negara yang demokrasi. Dari awal sebenarnya apa yang menjadi tuntutan baik purnawirawan maupun para tokoh itu hanya menagih janji dari janji-janji Presiden Prabowo selama kampanye. Namun janji-janji ini tidak juga kunjung katakanlah diselesaikan. Demikian juga dalam satu demokrasi, negara demokrasi, pemerintah juga tidak perlu sensitif begitu ya, menerima kritikan dari rakyatnya. Sebenarnya rakyat itu pada prinsipnya sayang terhadap pemerintah. Oleh karenanya perlu diadakan satu pertemuan dialog ya antara pemerintah dan purnawirawan. Khusus purnawirawan, sebenarnya sudah setahun yang lalu kami ini mengajukan 8 tuntutan. Tuntutan yang paling nomor 8 itu adalah pemakzulan Gibran. Kami meminta kepada pemerintah maupun kepada DPR untuk melakukan dialog. Tapi dialog ini buntu, tidak ada jalan. Nah, hal-hal yang demikian mungkin menjadi bahan pertimbangan pemerintah ke depan. Berilah waktu kepada para purnawirawan untuk berinteraksi, begitu, berdiskusi gitu ya, tentang situasi negara yang ada, begitu ya. Jadi jangan purnawirawan tidak diberikan ruang untuk berbicara. Demikian juga beberapa tokoh sipil, mungkin mereka tidak cukup waktu, diberi cukup waktu untuk berdialog dengan pemerintah, dengan kesibukan pemerintah. Saya berharap kedua-duanya juga bijak begitu ya. Baik pemerintah itu juga bijak sebagai petugas rakyat dalam mengendalikan negara ini untuk menerima masukan dari rakyat yang mempunyai mandat gitu ya, mempunyai kuasa gitu ya. Oleh karenanya ke depan saya selaku purnawirawan berharap banyak kepada Presiden Prabowo untuk menerima purnawirawan yang sudah sekian kali mengajukan untuk berdialog. Demikian juga teman-teman sipil mungkin tidak juga harus terus diterima oleh seorang presiden gitu ya. Bisa menteri-menteri yang lain menerimanya sesuai bidangnya gitu. Sehingga komunikasi itu tetap berjalan gitu. Nah, hanya tentunya sebagai orang timur kita tentunya ada batas-batas nilai-nilai etika gitu ya. Mana yang patut disampaikan, mana yang tidak patut disampaikan. Oleh karenanya ini merupakan satu pelajaran buat bangsa kita bagaimana melihat situasi ke depan gitu ya. Saya ada khawatir ke depan Republik ini banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya mari kita pererat hubungan persaudaraan di dalam bingkai NKRI. Khususnya kepada Pak Bowo yang sekarang sedang menuju ke Rusia. Memang secara positif mungkin Pak Bowo selaku presiden bisa menyampaikan kepada Presiden Putin untuk bisa diberikan ruang oleh Iran untuk melakukan dialog. Hanya tentunya kita berharap kepada Presiden Prabowo, Indonesia adalah bukan negara Islam ya, bukan. Tetapi masyarakat atau rakyatnya pada umumnya mayoritas Muslim. Oleh karenanya dalam mengambil kebijakan kita rakyat berharap ada pertimbangan yang cukup matang dari Pak Presiden ya. Bagaimana ini ke depan begitu ya. Yang kedua, Pak Presiden juga harus membuat penilaian terhadap Israel. Ya, yang kemarin TNI 3 orang gugur. Itu kan arealnya sudah diketahuan, koordinatnya namanya itu ya. Kalau di tentara ada koordinat. Kenapa koordinat ini yang ditembakin? Ya, ini yang perlu kita tuntut juga kepada Israel. Dan Israel sepertinya suka melanggar begitu ya pada aturan-aturan yang sudah disepakati. Oleh karenanya saya kembali lagi kepada pemerintah, bukalah ruang dialog dengan masyarakat. Tidak perlu juga semuanya harus diterima oleh seorang presiden. Bisa oleh para menteri yang bersangkutan sesuai bidangnya begitu. Kalau menurut Pak Amir bagaimana? Ya saya kira kalau perkembangan kita belakangan ini
secara internal ya, dalam rangka melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan negara ini kan, Presiden selalu bicara bahwa dia siap mati untuk melaksanakan mandat rakyat, karena dia memerintah ini karena mandat rakyat. Maka beberapa mandat rakyat yang penting yang juga sudah menjadi bagian dari wacana beliau adalah pemerintahan yang bersih gitu. Berarti bahwa barangkali menjelang 6 bulan lagi tahun kedua masa kepresidenan mereka ini, dia sudah harus melakukan reshuffle kabinet yang bebas dari pemerintahan lama. Isu yang beredar sekarang ya Pak ya? Yang diharapkan begitu. Tuntutan rakyat ya Pak Amir ya. Rakyat, ya. Dan tuntutan rakyat itu adalah mandat yang diberikan kepada presiden tadi gitu kan. Jadi kalau seperti misalnya ada yang dalam dialog beberapa hari lalu di salah satu buku menyatakan jangan intervensi. Kita tidak pernah intervensi karena reshuffle itu sebenarnya siapa akan mengganti siapa sebenarnya hak prerogatif presiden, ya kan? Tetapi kita harus lihat bahwa dia harus melakukan itu karena itulah mandat yang dia terima, yang selama ini dia banggakan bahwa dia siap mati untuk itu, gitu kan? Nah, dia akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Nah sekarang kan udah jelas korupsi itu siapa gitu kan? Banyak kasus korupsi yang melibatkan Jokowi, kenapa didiamin aja? Banyak kasus korupsi yang melibatkan Gibran, kenapa didiamkan aja gitu kan? Nah itu masalahnya di situ. Nah dengan demikian adalah reshuffle kabinet itu adalah untuk melakukan penguatan tadi terhadap pemberantasan korupsi, terhadap stabilitas pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Nah kedua, memang ada masalah. Kita sendiri sepakat kalau ada usaha secara konstitusional untuk memajulkan Gibran. Tapi kan konsekuensi politik sesudah itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai memajulkan Gibran itu tapi melahirkan masalah baru yang lebih dahsyat lagi. Karena apa? Kalau bisa berhasil dimajulkan, dan saya kira sekarang pun partai politik itu sudah siap. Salah satu cara dari kita membaca bahwa partai politik yang ada di DPR juga siap itu adalah ketika mereka biarin aja gitu kan. Prabowo menciptakan wapresnya yang saya bilang tadi, wakil presiden saudara portofolio. Padahal sebenarnya itu kan harus menjadi bahan koreksi dari DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka keseimbangan kan. Lu jadi wapresnya apa kerja lu? Masa Wapres minta maaf kepada orang lain karena presiden tidak naikkan harga bahan bakar gitu kan ya. Tugas Wapres kan bukan untuk itu. Tetapi persoalan kemudian ada setelah dia dimajulkan kan presiden harus mengajukan 2 nama. Dan kalau saya perkembangan di dalam ada yang kepingin Puan, ada yang kepingin AHY. Tapi kedua-duanya punya resistensi. Yang AHY pasti akan dia habis saja mati-mati, PDIP akan tolak dan lain sebagainya. Puan juga demikian. Nah, antara lain itu adalah untuk menolak itu antara lain agar supaya itu sekarang orang berbicara tentang pembukaan kasus-kasus korupsi besar. Ada kasus korupsi 134 triliun yang juga melibatkan Puan yang sudah menjadi wacana umum segala macam yang harus kita pikirkan. Nah, oleh karena itu harus ada pemikiran yang terbaik. Tetapi biar bagaimanapun juga dua persoalan ini harus diwaspadai dan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo dalam rangka melaksanakan mandat rakyat yang selalu beliau bicarakan dan selalu beliau narasikan bahwa siap mati beliau melaksanakan mandat. Nah terkait isu ya, tadi kan ada reshuffle kabinet. Terkait isu reshuffle kabinet, menurut Bapak sesuai dengan sudut pandangan masyarakat Indonesia, menurut Bapak ini tokoh mana aja nih yang perlu diganti? Menurut Bapak sesuai dengan Bapak? Jadi tentang siapa yang menteri harus dikena reshuffle, saya pikir lebih pintar, lebih tahu presiden ya, daripada saya gitu ya. Presiden lebih tahu gitu ya, bagaimana atau siapa yang perlu diganti begitu ya. Kita ngajarin presiden nggak baik ya. Presiden lebih banyak tahu. Tapi yang pasti
apapun janji presiden selama kampanye, setelah kampanye, penuhilah itu. Tadi Pak Amir bicara tentang hukum gitu ya. Memang hari Senin yang lalu Purnawirawan juga menuntut Polda karena Roy Suryo jadi tersangka. Ini akibat buntunya hukum gitu ya. Hanya tajam ke bawah, atasnya nggak tajam. Nah, ini yang perlu juga Bapak Presiden dan pembantunya ya. Saya tidak ingin semua presiden. Karena presiden punya pembantu, menteri bagian hukum, bagian ini ya. Nah, kalau memberikan masukan kepada presiden, mana yang terbaik? Sesuai janji presiden. Begitu ya. Itu aja. Ya, kita akhir dari podcast ini, menurut Bapak berdua, bagaimana? Closing statementnya nih, agar masyarakat Indonesia bisa dapat pandangan. Baik, untuk closing statement, untuk luar negeri ya, Pak Presiden ingat bahwa Republik ini mayoritas Muslim. Yang pertama. Yang kedua, hitung yang benar Bapak Presiden ya. Apa untung dan ruginya masuk BUP dan ART, perdagangan itu. Jadi kami tidak ngajarin karena Presiden sudah pintar dan punya staf yang juga pintar gitu ya. Yang kedua, dalam negeri, Pak Presiden punya janji, penuhi janji itu, antara lain reshuffle tadi ya. Ada lain juga tentang reposisi polisi, pergantian daripada Pak Kapolri gitu ya. Yang ketiga tentang hukum Pak Presiden. Ini masalah Jokowi Pak Presiden setahun lebih. Ribut. Ini bisa konflik horizontal. Oleh karenanya Bapak Presiden perintahkan menteri yang di dalam hukum, yang menangani hukum, selesaikanlah. Pak Jokowi bilang begini, saya akan bawa ijazah asli saya ke pengadilan. Ya sudah, selesaikan di pengadilan. Kita juga tidak akan mengatakan, oh Jokowi tidak punya ijazah, juga tidak baik kan gitu ya. Oh Jokowi ijazahnya palsu, itu nggak benar juga. Mari kita buktikan di meja pengadilan, Roy yang benar atau Jokowi yang benar. Itu saja ya, gitu. Jadi tidak usah takut begitu dan sebagainya. Yang kedua Pak Presiden, tolong ini yang masalah ketangkap KPK ini. Kok kelihatannya hanya gubernur ke bawah gitu ya. Gubernur ke atasnya hampir nggak kelihatan yang kena UTT apa gitu. Jangan sampai rakyat nanti mengatakan, oh ada aturan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, ada batasan. Hukum ini berlaku hanya untuk gubernur ke bawah. Hukum ini tidak berlaku untuk menteri dan DPR ke atas. Yang terakhir Pak Presiden, tolong buka ruang komunikasi dengan rakyat. Karena Bapak adalah petugas rakyat. Bisa Bapak berhalangan, bisa Bapak berikan waktu kepada para menteri yang bersangkutan. Juga demikian Bapak-Bapak yang ada di DPR. Jangan tutup pintu itu DPR. Bapak adalah petugas rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi oleh karenanya Bapak harus terima rakyat. Jangan sepertinya rakyat dan anggota DPR jauh banget gitu ya. Ini nggak benar. Ada satu degradasi cara paradigma berpikir jadi. Ini yang harus dirubah gitu ya. Bahwa pemerintahan itu bukanlah ini pemerintahan dari satu kerajaan, bukan. Ini republik, demokrasi. Bapak-bapak itu semua adalah petugas rakyat. Oleh karenanya, terimalah yang punya hak memberikan perintah rakyat. Terima, gak usah takut. Republik ini punya kita semua. Mari kita amankan republik ini, amankan NKRI. Merdeka. Bagaimana Pak untuk proses statement? Kalau saya singkat, presiden itu kan kepala eksekutif. Tugas eksekutif itu kan melakukan eksekusi. Jadi sebenarnya eksekutif itu nggak perlu banyak bicara. Ada koruptor ya dieksekusi, ada pengkhianat ya dieksekusi, ada kepala milihnya dieksekusi, kan nggak perlu bicara banyak gitu kan. Nah, untuk itu saya pikir bahwa kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik mengenai kebijakan eksekusi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pimpinan presiden, maka barangkali presiden harus menjadi seorang jubir yang betul-betul publik. Jangan sampai ada yang bicara dari istana menyatakan orang kritik dianggap sebagai musuh gitu kan. Ya, orang kritik dianggap sebagai penyakit, padahal kan sebenarnya kritik itu kan bagian dari kasih sayang. Sama halnya dengan kita menyatakan kepada anak perempuan kita, misalnya kamu kalau keluar pulang ke rumah sebelum maghrib gitu kan, itu kan tata krama Islam kan begitu. Nah,
Nanti kalau kamu sampai pulang lewat maghrib, nanti begini tuh, bukan berarti memarahi dia, tapi menunjukkan Karena sayang. sayang dia. Saya. Nah, jadi proses berpikir seperti itu yang harus dimiliki oleh pembantu-pembantu Pak Prabowo dalam memberikan penjelasan kepada publik. Oleh karena itu yang mengharapkan bahwa dengan kecerdasan beliau, dengan kearifan beliau, dengan sikap beliau yang betul-betul sangat taat konstitusi, maka beliau juga harus mencari seorang juru bicara yang betul-betul mumpuni. Ya, bukan saya persis. Bila perlu, dia adalah orang yang betul-betul mengerti karakter. Ya kan? Nah, contoh saya lihat bahwa nanti ke depan, selain stabilitas politik dan keamanan, maka presiden kita itu akan menghadapi gangguan dalam stabilitas ekonomi dan keuangan. Celakanya, ada dana-dana yang tersembunyi yang sudah diketahui oleh para pembantu beliau, tapi mereka belum mau jujur melaporkan kepada presiden. Ya kan? Padahal mereka tahu kuncinya. Paling tidak saya punya catatan ada 2 pejabat tinggi negara yang sangat dekat dengan presiden yang tahu itu. Tetapi walaupun mereka tahu kuncinya, mereka tidak bisa bukan apakah menyertakan stakeholder dari pemilik yang berkaitan dengan rekening tersembunyi. Kedua, rekening tersembunyi itu untuk melibatkan stakeholdernya, paling tidak harus ada instruksi presiden. Jadi saya ingatkan kedua pejabat tinggi negara ini jangan coba-coba menutupi masalah ini dari presiden, karena ini adalah salah satu masalah yang apabila bisa kita realisasikan, kita tidak usah takut kepada Rothschild dan Korea. Saya kira demikian. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak atas pandangannya hari ini. Kami tidak dapat menyimpulkan, kita kembalikan ke para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.